Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mandala Lovers. Kembali lagi bersama saya Sari dengan edisi ke-9 yaitu menggali pengalaman untuk kemajuan masa depan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton channel YouTube Mandua Sleman dan silahkan aja gabung sini untuk menonton channel YouTube Mandua Sleman dengan edisi kali ini, edisi yang tentunya menarik karena saya akan ditemani dengan 3 cowok ganteng hari ini ya tentunya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk mas yang ganteng ini. Ada 3 orang narasumber, ada Mas Putra, kemudian Mas Rafif sama Mas Lingga ya. Boleh dong disapa terlebih dahulu teman-teman. Halo Mandala Lovers, perkenalkan Mas Putra Pamungkas, biasa dipanggil Putra. Saya di sini selaku Ketua OSIS Nambah Karisma periode 2023-2024. Oke, silakan Mas Rafif. Halo Mandala Lovers, perkenalkan nama saya Arhin Rafif Hazik, biasa dipanggil Rafif. Saya adalah Ketua Organisasi MPS masa periode tahun 2023 tahun 2024. Tonton episode ini sampai selesai ya. Baik, silakan Mas Lingga. Halo Mandala Lovers, perkenalkan nama saya Lingga Faisa Putra. Di sini saya di Dewan Ambalan menjabat sebagai Pradana pada periode 2023 dan 2024. Pastikan sampai akhir ya. Oke, baik. Sudah dari kostumnya saja sudah kelihatan ya. Yang satu OSIS, kemudian ada MPS, sama yang satu lagi Dewan Ambalan. Oke, baik. Kita akan ngobrol santai saja ya, Mas yang ganteng-ganteng ini. Oke, mungkin dari Mas Putra terlebih dahulu nih. Selama menjadi ketua, boleh dong diceritakan pengalamannya seperti apa yang kamu dapatkan selama ini. Gitu. Oke, jadi untuk pengalaman awal saya itu sebenarnya saya itu sama sekali nggak punya basic kepemimpinan di saat saya menjalani sekolah saya di SMA ini. Dulu waktu SMP itu saya benar-benar ya kita tertimpa musibah yaitu COVID-19 yang mana yang awalnya kita itu diinformasikan untuk libur 2 minggu ternyata libur 2 tahun. Jadi saya ya masih belajar dari rumah dan tidak sering berinteraksi sama orang lain. Jadi benar-benar tidak kepikiran untuk mengikuti organisasi sama sekali. Cuman di saat beranjak ke SMA ke Mandua Sleman ini, pas saya pertama kali mengikuti Matsama ya untuk masa perkenalan lingkungan sekolahnya, itu tuh ngelihat kita pas Matsama itu dibimbing sama anak-anak OSIS yang dimana kok mereka itu kayak seru banget gitu loh, kayak bisa ngurusin Matsama dan bisa bercanda bergurau bareng sama anak-anak yang lain. Dari situlah awalnya saya tertarik untuk mengikuti OSIS dan sampai sekarang saya bisa menjabat sebagai ketua OSIS yang walaupun awalnya sih cuman coba-coba tapi sekarang malah bisa menjadi ketua OSIS. Gitu aja untuk pengalaman saya. Oke, luar biasa. Nah, kemudian kalau menurut Mas Rafif ini seperti apa pengalamannya? Jujur, ini juga pengalaman pertama saya melakukan organisasi di sebuah madrasah. Cuman dalam pengalaman pertama saya berorganisasi di madrasah ini, ada banyak sekali pengalaman seru yang saya dapatkan selama berorganisasi dari kelas 10 ini. Salah satu pengalaman serunya apa? Awalnya kan saya pikir saya termasuk orang yang awalnya kurang suka sama dengan berorganisasi. Cuman akhirnya saya coba dan saya pikir seru juga gitu gimana cara kita bekerja sama dengan tim kita untuk menyelesaikan masalah. Pokoknya saya dapat banyak hal penting dan juga hal baru yang bermanfaat lah buat kita. Kalau misalnya bekerja sama tuh benar-benar membantu kita dalam menyelesaikan sebuah masalah. Seperti itu. Oke, betul ya. Jadi memang sebenarnya kalau kerjasama itu sebenarnya jadi poin utama kalau di organisasi. Nge. Oke, baik. Kalau untuk Mas Lingga seperti apa nih pengalaman di DA? Di pengalaman saya waktu pertama kali mengikuti organisasi Dewan Ambalan tuh ya cukup seru dan kaget juga karena bisa kepilih menjadi seorang pradana atau ketua di Dewan Ambalan. Dan jujur saya waktu SMP itu jarang mengikuti organisasi ya dikarenakan ada musibah itu COVID-19. Oke, baik. Tadi kan ya Mas Lingga ya, berarti artinya Mas Lingga ini sudah mendapatkan kepercayaan dong dari teman-teman ya. Gimana rasanya mendapatkan amanah itu Mas Lingga? Ya cukup senang. Mungkin teman-teman saya tuh ngira kepercayaannya tuh karena saya sering ngikutin kegiatan di luar sekolah seperti
kayak Barata, Jota Joti, dan masih banyak lainnya. Betul, oke. Artinya kegiatan yang lain gitu ya, mungkin yang kegiatan termasuk di luar pun itu juga menjadi salah satu bentuk apa ya istilahnya kepercayaan dari teman-teman bahwa Mas Lingga ini bisa loh memimpin di DA seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian menurut kalian masing-masing nih ya, kepemimpinan apa nih yang menurut kalian bagus untuk diterapkan di organisasi madrasah? Boleh dari Mas Putra dulu. Kepemimpinan yang emang harus ditanamkan di dalam madrasah itu menurut saya kepemimpinan yang bisa merangkul. Percuma kalau kita punya organisasi, contoh saja, kayak OSIS itu kan organisasi yang paling tertinggi di madrasah ini. Ya percuma kamu organisasi tertinggi, cuman tidak bisa atau tidak tahu cara merangkul anggota-anggotanya. Itu sama aja organisasi kalian itu nggak ada artinya sama sekali. Kursa yang saya pakai ini, kalau tidak ada yang menggerakkan itu juga tidak ada artinya. Jadi menurut saya, kepemimpinan yang bagus itu adalah kepemimpinan yang demokrasi, yang bisa merangkul, dan tidak ada yang membeda-bedakan, contohnya seperti senioritas. Cukup itu saja. Oke, tadi Mas Putra mengatakan yang menjadi poin penting itu adalah bisa merangkul gitu Iya, ya. benar banget. Gimana caranya untuk merangkul itu, Mas? Untuk merangkul menurut saya itu ada beberapa alasan. Yang pertama itu mungkin kita bisa meningkatkan komunikasi kita guna untuk meminimalisir miskomunikasi. Dan yang kedua, bisa seperti kita nongkrong di luar habis rapat. Bisa nongkrong di kafe atau di warmindo sambil ngobrol-ngobrol santai aja sebenarnya biar chemistry antar anggota itu terjaga gitu aja sih Bu. Oke, jadi sebenarnya menjalin kedekatan lebih lagi terhadap teman-teman, apalagi satu organisasi itu memang perlu ya, baik di madrasah maupun di luar dari kegiatan yang ada di madrasah begitu ya. Benar Ibu. Dan komunikasi itu memang menjadi poin utama, betul sekali itu ya. Oke, baik. Kalau untuk Mas Rafif gimana ini? Oh, kalau dari saya sendiri, jujur saya mungkin agak lumayan setuju dengan organisasi demokrasi yang disampaikan oleh Mas Putra ini. Cuman untuk saya sendiri, saya lebih suka organisasi di madrasah yang tipikalnya bermusyawarah seperti itu. Karena saya lebih suka untuk dalam menjalankan sesuatu tuh benar-benar bersama-sama juga. Jadi memang walaupun di sini saya menjabat sebagai ketua, saya lebih suka kalau misalnya saya dan anggota-anggota saya benar-benar melakukan sebuah program kerja ini bersama-sama. Jadi kalau misalnya memang ada yang kurang setuju ataupun ada yang keberatan, bisa disampaikan dalam musyawarah tersebut seperti itu. Oke, betul. Jadi semua hal yang terkait dengan program itu dimusyawarahkan begitu ya Mas ya, supaya semua ini sama-sama mendapatkan persetujuan, artinya sepakat ketika sudah bermusyawarah begitu. Baik, kalau untuk Mas Lingga, kepemimpinannya seperti apa yang bagus untuk diterapkan di madrasah? Menurut saya kepemimpinan yang bagus itu ya bisa kayak mengeluangkan waktu untuk segala kegiatan. Contohnya ya kayak misalkan di Dewan Ambal ini kan banyak event-event yang benar-benar harus disiapkan di jauh-jauh hari. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa ngeluangin waktu untuk event tersebut, kemungkinan dadaan dan belum terlalu siap lah. Oke, baik. Jadi mau demokrasi, musyawarah, kemudian meluangkan waktu, itu memang ketiga hal itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan juga. Benar. Ya. Bagian dari organisasi memang seperti itu. Baik, kemudian pasti pernah dong mengalami kendala ya, nih di DA, di OSIS, ataupun di MPS gitu, atau mungkin organisasi yang lain. Nah, kendala yang kalian hadapi selama ini, khususnya untuk menjadi ketua organisasi nih ya, apa saja dan gimana nih cara mengatasinya? Mungkin termasuk membangun komunikasi itu seperti apa? Boleh Mas Putra. Oke, kalau dari OSIS kendalanya mungkin kita sering menyepelekan kayak untuk anggota-anggota saya itu suka menyepelekan. Jadi di rapat itu tuh kadang suka jarang kelihatan, suka jarang argumentasi untuk menyampaikan pendapatnya, tetapi pas di hari H kita event, kita suka tiba-tiba kayak mutusin sendiri gitu loh. Nah, itu adalah salah satu kekurangan yang ada di anggota saya sendiri. Kalau secara pribadi mungkin kendala saya yaitu lebih kejaga image aja sih Bu, apalagi
selama periode kemarin itu saya menjabat sebagai ketua OSIS itu benar-benar berat. Untuk image yang saya jaga itu seperti ya kayak bercanda nggak boleh yang neko-neko, harus jadi pedoman para siswa, itu betul-betul sangat berat menurut saya. Cuman ya langkah demi langkah, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan ini semua dan bisa menjadi pedoman buat warga Man 2 Sleman, gitu aja. Oke, saya rasa memang kalau untuk kendala ini kan tentu akan dihadapi begitu ya. Benar. Dan itu kan hanya sebagian orang. Saya yakin di OSIS ini sebenarnya sudah apa ya istilahnya sudah bekerja keras tentunya Yes. untuk mengatasi kendala-kendala seperti itu. Dan mungkin itu hanya 1-2 Ya, benar, orang yang 1-2 seperti aja. itu, tidak semuanya. Dan kalau sudah dimusyawarahkan lagi, kembali lagi dirapatkan, tentu setiap orang yang mungkin akan bersikap atau berkarakter yang kurang baik itu pasti akan menjadi berubah begitu ya. Iya, benar. Tentu dengan komunikasi dan musyawarah demokrasi itu. Yes. Oke, baik. Kalau untuk Mas Rafif nih di MPS, kendala apa selama menjadi ketua nih, khususnya menjadi ketua organisasi? Jujur, kendala dari saya selama menjabat sebagai ketua organisasi ini mungkin memang miskomunikasi juga. Karena kadang kita juga walaupun masih sering rapat setiap minggunya, tapi tetap aja yang namanya miskomunikasi itu tetap ada. Makanya balik lagi seperti pertanyaan yang sebelumnya, karena alasan saya memilih MPS. tipikal memimpin bermusyawarah adalah untuk guna meminimalisir miskomunikasi yang akan terjadi di hari selanjutnya, seperti itu. Oke, baik. Kemudian kalau untuk Mas Lingga seperti apa? Kalau untuk saya waktu menjabat di Dewan Ambalan ini kemungkinan ya dari anggota juga bisa disebut sebagai kendala, karena kan dari anggota kan jarang banget nih yang kayak misalkan event sebelum harinya kan ada kayak rapat-rapat mempersiapkan. Nah itu tuh ada yang salah satu anggota tuh jarang mengikuti, jadi waktu hari hanya tuh malah nggak tahu kegiatannya. Dan saya yakin memang kalau di setiap organisasi maupun di acara atau kegiatan apapun pasti kendala itu ada ya. Saya Benar yakin sekali. itu. Dan tidak bisa dipungkiri. Tapi sebenarnya yang menjadi poin utama bukan kendalanya itu. Yes. Tapi bagaimana kendala itu kemudian bisa diatasi oleh ketua organisasi nih tentunya. Baik dengan cara demokrasi ya, kemudian dengan cara musyawarah, termasuk menjalin hubungan lebih dekat lagi dengan anggotanya gitu. Oke, baik. Kemudian kalau menjadi ketua ini kan memang nggak bisa sembarangan orang bisa melakukan ya, karena penuh dengan tanggung jawab, amanah lagi-lagi. Nah, kemudian bagaimana nih menurut masing-masing kalian tips dan strategi kalian dalam memimpin organisasi? Oke. Kalau dari saya, tips saya untuk bisa memimpin sebuah organisasi itu, jujur kembali lagi ke yang pertama tadi, saya nggak punya sama sekali skills kepemimpinan. Cuman langkah demi langkah saya coba belajar, karena pada periode sebelumnya saya kan menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Dari situlah saya mulai belajar dari ketua OSIS yang periode sebelumnya untuk gimana sih caranya biar bisa memimpin dari situ. Selain itu, aku juga belajar dari membaca buku. Biasanya aku membaca buku itu yang ada di internet biasanya. Gimana sih cara memimpin yang baik, gimana sih cara memimpin yang benar, dan bisa untuk merangkul anggota-anggotanya yang lain. Seperti itu aja sih, Bu. Cukup. Oke, jadi belajar pengalaman dari orang lain itu juga memang menjadi penting ya. Iya, benar. Kemudian membaca buku itu benar sekali. Jadi pengalaman, membaca buku, kemudian membaca informasi ataupun segala macam itu juga memang diperlukan. Kemudian kalau dari Mas Rafif gimana nih tips dan strateginya? Mungkin kalau dari saya sendiri, saya waktu 1 tahun pertama menjabat sebagai anggota MPS, sebelum menjadi ketua, saya melihat selama 1 tahun pertama saya di MPS, saya melihat banyak sekali kakak kelas saya, gimana cara mereka lebih bertanggung jawab, gimana cara mereka bekerja sama dengan anggota yang lain. Itu hal-hal seperti itu yang menjadi pembelajaran dan juga pengalaman bagi saya sendiri. Kalau misalnya kita berorganisasi, kita butuh
tingkat kedisiplinan dan tanggung jawab yang tinggi. Mungkin akhirnya saya belajar dari sana untuk lebih bertanggung jawab dan berdisiplin dalam berorganisasi seperti itu. Oke, jadi di organisasi juga melatih tanggung jawab, kemudian disiplin begitu ya. Oke, baik. Kalau kemudian dari DA seperti apa Mas Lingga? Untuk dan strategi dari saya yaitu kemungkinan untuk menjabat sebagai ketua, yaitu mungkin bisa menanyakan ketua ke yang sebelumnya sebagai misalkan nih ya, Mas tugasnya tuh apa aja ya, terus mengamati waktu di lapangan tuh kerjanya bagaimana, dan mungkin bisa menjadi wawasan lah yang waktu menjabat jadi ketua itu. Oke, baik. Kemudian kalian berarti sudah merasakan dong apa manfaat yang kalian dapatkan nih selama menjadi ketua. Boleh diceritakan di sini Mas Putra? Untuk manfaat. Iya, manfaatnya. Jadi manfaatnya, kalau dibandingin sama saya yang dulu itu, jujur saya tuh dulu pemalu, bisa dibilang introvert. Saya takut untuk ketemu sama orang. Cuman karena saya udah mau ngecoba untuk berorganisasi dan saya menjabat sebagai ketua, rasa malu itu hilang dan saya bisa memaparkan kepribadian saya ke muka umum. Jadi dari yang sebelumnya tuh saya kurang suka menyuarakan pendapat, sekarang saya jadi lebih suka menyuarakan pendapat demi keberlangsungannya. Contoh kecil tuh kayak rapat, jadi bisa menyuarakan pendapat untuk gimana sih buat event besok, seperti itu sih Bu. Oke, luar biasa. Dan itu memang betul sekali Mas Putra, dan mungkin teman-teman atau siswa-siswi yang ada di madrasah begitu ya, ketika kalian itu memang punya perilaku atau mungkin cenderung introvert itu ya, sebaiknya memang akan lebih baik kalau belajar untuk berorganisasi sehingga menumbuhkan rasa percaya diri dan berani untuk menyuarakan pendapat. Itu memang bagus sekali. Oke, baik. Kemudian kalau dari Mas Rafif ini, manfaat apa nih yang kamu dapatkan? Jujur selama berorganisasi ini banyak sekali manfaat yang bisa saya ambil. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang banyak, bagaimana saya bisa menjadi lebih bertanggung jawab untuk diri saya sendiri, terutama bagaimana saya bertanggung jawab dalam berorganisasi, sampai tingkat disiplin saya agar saya tidak lebih bermalas-malasan dan tidak suka menunda-nunda waktu untuk melakukan suatu kegiatan. Oke, tidak menunda-nunda waktu begitu ya. Saya harap nih nantinya juga manfaat ini bisa betul-betul dilakukan ya sama sahabat Mandala Lovers di sana begitu. Kemudian untuk Mas Lingga, manfaatnya apa nih yang sudah didapatkan selama ini? Manfaat menjadi ketua yaitu saya bisa merasa kayak mengembangkan diri saya sendiri waktu selama menjabat, dan kemungkinan menambah wawasan juga dari yang luar sana, misalkan mengikuti lomba-lomba yang dari luar madrasah, bisa menambah wawasan menambah wawasan dari kegiatan-kegiatan di luar madrasah. Jadi bisa lebih tahu informasi apapun termasuk dalam kegiatan event-event yang ada di luar madrasah begitu ya Mas ya. Oke, baik teman-teman, di sini kita coba bacakan terlebih dahulu nih beberapa komentar yang sudah masuk di channel YouTube Mandua Sleman pada edisi sebelumnya. Oke, bagi teman-teman nih yang mau salam sapa, itu silahkan untuk salam sapa kirim ke link yang sudah ada di Instagram Mandua Sleman, atau juga bisa kalian kirimkan komentar, kemudian like dan juga subscribe. Nah, di sini sudah ada komentar, saya bacakan ya. Luar biasa Mandua Sleman sebagai madrasah inklusif pertama di Indonesia, semoga menjadi madrasah dambaan umat. Selamat Bu Seratini dan Bu Sari atas prestasi membersamai putra-putri difabel netra yang berdaya, mandiri, dan bermartabat. Barakallah. Oke, ini terima kasih Ibu Ida, ini Ibu pengawas madrasah kita ya. Oke, kemudian ini juga ada satu kata untuk Mandua Sleman, bangga gitu. Kalian bangga nggak?
Bangga, bangga. Bangga ya? Oke. Harus bangga memang betul. Kemudian ada dari Pak Fajar, Barakallah. Oke, inspiratif. Kemudian ini ya, inspiratif. Wah, luar biasa ini ya, beberapa komentar. Nanti silahkan kalian juga ajak teman-teman kalian ya Oke. untuk nonton edisi 9 ini. Ajak keluarga juga nanti ya, insya Allah akan tayang entah mungkin di minggu-minggu ini ya. Oke, baik, kita lanjutkan teman-teman berkaitan dengan program besar nih. Nah, tentunya kalau di masing-masing kegiatan itu kan masing-masing organisasi punya program. Nah, tapi program besar apa yang kalian torehkan selama menjadi ketua? Boleh Mas Putra, silahkan. Oke, kalau selama ini program unggulan saya itu adalah asrama. Jadi apa sih asrama itu? Asrama itu singkatan dari Asiknya Semarak Ramadan MAN 2 Sleman. Nah, event ini itu nggak cuman hanya OSIS, tapi kita sebagai OSIS, kita kolaborasi sama anak-anak Rohis untuk mensukseskan acara ini. Karena acara ini kan kita libatkan dalam bulan Ramadan. Jadi kita melibatkan anak-anak Rohis untuk mensukseskan acara ini. Kenapa saya memilih acara ini sebagai program unggulan saya? Karena benar-benar acara ini tuh adalah acara yang cukup besar. Karena untuk puncak acaranya biasanya tuh kita ngundang Habib sebagai narasumber kita untuk memotivasi apa sih berkah yang dapat diambil dalam bulan Ramadan itu. Jadi itu alasan saya untuk mengambil program unggulan asrama. Oke, asrama Iya, gitu ya. benar, Pak. Oke, dan ini apakah akan menjadi program rutin untuk setiap tahun, Mas Putra? Insya Allah bakal jadi rutin, tapi ya tergantung periode selanjutnya itu masih mau dicantumkan atau tidak. Oke, Seperti tapi itu. kalau saya rasa kalau misalkan program itu bagus bisa dilaksanakan di periode selanjutnya begitu ya. Iya, oke. Oke, kalau untuk dari MPS nih, program besar apa yang kalian torehkan selama menjadi ketua? Silakan Mas. Kalau dari organisasi MPS sendiri, program kerja besar yang telah saya lakukan adalah Sarasehan. Apa sih Sarasehan itu? Sarasehan itu tempat di mana saya dan anggota-anggota organisasi saya, yaitu MPS, mewadahi dan menampung aspirasi-aspirasi dari siswa kelas 10, kelas 11, kelas 12, bahkan mungkin sampai dengan guru. Yang dimana aspirasi-aspirasi tersebut kita langsung sampaikan kepada kepala madrasah agar bisa ditindaklanjuti seperti itu. Oke, jadi memang MPSS ini bergerak untuk menampung aspirasi begitu ya dari teman-teman, tidak hanya di teman-teman organisasi berarti ya, tetapi seluruh siswa yang ada di madrasah itu bisa menyampaikan aspirasinya melalui organisasi MPS begitu ya. Oke, baik. Kemudian kalau di Mas Lingga nih, program besar apa yang sudah ditorehkan, mungkin inovasi atau kreasi gitu selama di DA? Program besar saya pada di Dewan Ambalan ini kan di dalam madrasah ini kan juga ada event yang namanya Kemah Amal Bakti yang ke-15, dan itu pun melaksanakan eventnya itu pun nggak cuma untuk di Dewan Ambalan, jadi kita minta kerjasama sama yang organisasi lain, contohnya kayak OSIS, MPS, Rohis, dan lain sebagainya. Dan untuk event besar lagi yang dari luar madrasah itu ada kayak kegiatan Barata dan Jota Joti tuh. Nah, kalau Barata kemarin tuh kegiatannya yaitu kayak jalan ya 5 hari itu jalan totalnya 60 kilo, itu pun sampai ke Merapi, ke Gondang 2 lah, itu saja. Oke, adakah yang berbeda Mas? Mungkin kemah sebelumnya dengan kemah yang kemarin? Kemungkinan tuh berbeda, cuman tempatnya aja. Jadi yang tahun kemarin tuh yang saya ikutin ada di Mabarsari, dan untuk yang tahun ini kemarin ada di Gondang 2 Cangkringan. Oke, dan sukses ya Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari OSIS juga sukses untuk Alhamdulillah, melaksanakan? sukses. Dari MPS? Alhamdulillah. Oke, berarti ketiga program dari masing-masing ini program besar itu sudah sukses dilaksanakan ya. Benar. Oke, baik. Kemudian nih, kalian kan tentunya sebagai siswa itu kan tidak hanya
di organisasi saja, tapi juga apa ya istilahnya belajar gitu ya. Nah, gimana sih kalian memanajemen waktu kalian ini selama menjadi ketua gitu? Oke. Kalau dari saya, cara saya memanajemen waktu saya, mana organisasi dan mana kewajiban saya sebagai pelajar itu adalah belajar kan ya Bu ya. Biasanya saya itu mengikuti organisasi, misal nih lagi ada event dan kita lagi kebut-kebutnya rapat karena udah diserbu banget nih sama hari H event. Nah, biasanya saya itu meninggalkan pelajaran dengan izin dan setelah saya menyelesaikan event saya, setelah menyelesaikan tanggungan saya biasanya langsung nge-push tugas yang selama ini saya dispen di kelas. Jadi, misal saya udah dispen itu 3 hari, dan itu ada, ya anggap aja ada 10 tugas mapel yang berbeda. Ya udah langsung saya kebut 10 mapel itu, biar bisa menyelesaikan kewajiban saya sebagai pelajar. Seperti itu aja sih. Oke, artinya madrasah ini juga memberikan kelonggaran ya Mas ya, memberikan izin untuk ketika ada kegiatan boleh kok kita berikan ruang dan waktunya untuk organisasi ini jalan, tetapi tugas juga tetap dilaksanakan gitu, dikerjakan. Oke, baik. Kalau untuk Mas Rafif gimana? Kalau dari saya sendiri, bagaimana cara saya membagi waktu adalah dengan kalau memang misalnya pada minggu tersebut memang lagi ada banyak tugas, saya usahakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut agar saat saya berorganisasi dengan anggota-anggota saya sudah tidak terpikirkan atau terbebani dengan tugas-tugas yang sudah ada sebelumnya. Seperti itu. Saya mengusahakan agar tugas-tugas tersebut sudah selesai terlebih dahulu. Oke, jadi kalau untuk Mas Rafif ini lebih mengambil antisipasi ya, jadi kerjakan terlebih dahulu dan tepat waktu, begitu ya. Kalau dari Mas Lingga seperti apa manajemen waktunya? Manajemen waktu saya tuh misalkan nih ada event terdekat. Nah, otomatis kan kita kan ngambil jam pelajaran untuk menyiapkan kegiatan tersebut, dan kemungkinan dari pihak madrasah pun juga membolehkan. Tapi nanti saya kembali lagi ke pelajaran tadi, saya tanyain ke teman-teman saya, apa sih tugasnya, ada tugas enggak, materinya apa aja yang tadi diulang sama gurunya. Nah, itu saya minta dan saya pelajarin lagi kembali gitu. Oke, baik. Kemudian mungkin dari Mas Putra ada prestasi selama ini yang telah ditorehkan? Prestasi selama saya menjabat itu mungkin dulu itu pernah sekali saya diundang ke rumah Bupati Sleman untuk mengikuti konferensi Ketua OSIS MPK se-Sleman. Di situ kita ada beberapa sesi. Yang pertama itu ada sesi materi yang langsung disampaikan sama para panitia konferensi Ketua OSIS MPK-nya di sana, dan ada sesi fokus group discussion ya Bu ya namanya. FGD. Ya, FGD. Di situ kita ngebahas gimana sih perkembangan kaum Gen Z di 2045 yang akan mendatang itu gimana. Dan setelah kita melakukan FGD, di situ kita ditunjuk beberapa orang untuk melakukan debat di situ. Kita debat di situ untuk membahas apa sih impact yang kita dapat atau pengaruh baiknya yang tahun yang akan datang besok untuk para kaum Gen Z gitu aja. Oke, baik. Berarti prestasinya sudah pernah mengikuti di konferensi ya. Kalau untuk Mas Lingga mungkin singkat saja, prestasinya apa nih yang pernah ditorehkan? Prestasi yang di luar madrasah itu ya mungkin bisa mengikuti kegiatan Barata, pengembaraan akhir tahun, dan saya waktu jabat sudah pernah ikut 2 kali. Dan untuk yang baru-baru ini kita dari Dewan Ambulan bisa ikut serta Raimuna dan memenangkan pentas seni terbaik. Oke, luar biasa. Nah, kemudian terakhir ini ya, teman-teman begitu ya, bagaimana dukungan orang tua terhadap kalian dan kemudian doa serta harapan kalian untuk adik-adik penerus kalian nih. Boleh dari Mas Putra, jawabnya singkat saja ya Mas. Oke, kalau kalau dukungan dari orang tua, alhamdulillah orang tua mendukung, karena emang basicnya orang tua itu suka kalau anaknya itu memimpin. Jadi alhamdulillah
ya saya didukung-dukung aja dan selalu didoakan semoga bisa menjadi ketua yang amanah seperti itu Ibu. Oke. Dan untuk doa saya harapannya kepada adik-adik penerus saya nanti semoga organisasi OSIS Naba Karisma next periode bisa lebih baik dari saya, bisa lebih dirangkul adik-adiknya, bisa menumbuhkan jiwa-jiwa kepemimpinan dan jiwa-jiwa organisasi yang baik dan berakhlakul karimah. Oke, untuk Mas Rafif singkat saja. Kalau saya sendiri, jujur saya jauh dari orang tua saya karena orang tua saya tidak ada di Jogja sini, melainkan ada di Karawang. Cuman walau dengan keterbatasan jarak, orang tua saya tetap memberikan kepercayaan 100% kepada saya kalau misalnya saya memang bisa melaksanakan tanggung jawab ini. Tapi kemudian dari saya sendiri untuk doa dan harapan saya berharap dan juga akan berdoa agar penerus saya di tahun mendatang dapat lebih baik dari saya seperti itu. Oke, baik. Singkat dari Mas Lingga, doa dan harapan serta dukungan orang tua. Kalau dari orang tua saya itu ya mendukung, alhamdulillah mendukung. Terus untuk harapan saya untuk di Dewan Ambalan untuk kedepannya itu ya semoga yang menurut saya itu tanggung jawab, amanah, dapat merangkul anggota-anggotanya yang misalkan nggak ada yang ikut rapat, jarang ikut rapat tuh bisa merangkul dan semoga sukses terus. Oke, kita doakan bersama-sama semoga di organisasi masing-masing dan organisasi yang ada di madrasah ini bisa benar-benar maju dan berkarakter, baik bermanfaat untuk semuanya tentunya ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak Sama-sama, Ibu. Putra, Mas Rafif dan Mas Lingga telah menyempatkan waktunya hadir pada siang hari ini, dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada sahabat Mandala Lovers yang telah menonton edisi ke-9 ini. Saya cukupkan untuk edisi kali ini. Saya Sari mohon pamit undur diri. Ruang belajar dan berbagi saling menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Negeri 2 Sleman mengabdi tugas yang mulia, menanamkan jiwa insan yang bertakwa, unggul inklusi dan islami, berilmu ilmiah, beramal amalia, belajar untuk semua, tingkatkan belajar meraih prestasi untuk agama dan negara. Baktimu jadi teladan, bagimu jadi panutan, baktimu daku dambakan, tunaikan kewajibanmu menumbuh kembangkan tunas bangsa. Baktimu jadi teladan, bagimu jadi panutan, baktimu daku dambakan, tunaikan kewajibanmu